Tunggu sendiri itu juga merupakan campuran dari timah, campuran dari besi ya itu. Yang di sini kemudian ini kemungkinan adalah senjata-senjata pada masa kuno ya, semacam betok atau kemudian semacam tombak, semacam ujung anak panah gitu ya, dan keris dan lain sebagainya ya. Banyak sekali ini ya. Bahkan ada yang sangat tebal dan sangat mahal. Ini kemungkinan adalah fragmen pedang ya, longsword. Pohon rambutan ini ternyata jejak-jejak artefaktual yang sangat banyak dan sangat penting serta monumental. Kelihatannya belum pernah diekskavasi oleh pihak terkait, sehingga kemudian banyak artefak-artefak penting begitu terserak. Misalnya di lokasi ini kita lihat ya, banyak sekali pecahan tembikar, terakota, bagian dari struktur kendi. Ternyata kemudian bagian dari kemudian gentong, kuali, jambangan, buli-buli, ukel, dan banyak sekali ya, termasuk kemudian terakota, bagian lapisan tiang-tiang kayu itu sangat banyak sekali. Jadi bagian terakota itu seperti ini. Ini adalah bagian dari lapisan tiang-tiang kayu ya, yang memang leluhur kita itu selain memperhatikan teknis dan strategis dalam membangun kekuatan bangunan, tapi juga pertimbangan-pertimbangan magis dan religius juga dipertimbangkan ya. Selain itu kemudian di sini kita akan mendapati juga temuan berbagai macam fragmen keramik Tiongkok, baik itu diduga bagian dari guci, mangkok, piring, atau kemudian tuwung pada masa lalu gitu ya. Dan banyak sekali kemudian mangkok-mangkok berbagai macam dinasti, termasuk yang tidak bergelasir maupun yang bergelasir. Seperti ini tidak bergelasir, yang diduga ini adalah fragmen keramik dari Asia Tenggara. Dari Asia Tenggara tersebut ada kerajaan-kerajaan yang semasa Majapahit, misalnya ada Siam, Ayutthaya, ada Tai, ada Kemer, ada Campah gitu ya. Termasuk kemudian berbagai macam kerajaan-kerajaan yang ada di Asia Selatan maupun di Asia Timur ya, termasuk Tiongkok. Nah ini luar biasa sekali. Selain itu kemudian ada juga fragmen-fragmen seperti ini ya. Ada semacam telinganya atau kemudian gantelannya. Nah ini. Nah, termasuk kemudian keramik yang bergelasir berwarna hijau ini sangat langka. Kemungkinan ini dinasti Yuan atau dinasti Ming ya, pada masa kekaisaran Tiongkok diimpor banyak sekali. Artinya memang leluhur kita itu mengekspor hasil bumi. Ada 5 produk yang terkenal di perdagangan global dunia pada waktu itu, antara lain cengkeh, lada, pala, jahe, dan kayu manis. Ini kemudian memiliki harga yang sangat mahal di pasaran dunia, sehingga kemudian Jawa atau Nusantara bisa mengekspor atau mengimpor produk-produk yang mahal dari luar negeri, misalnya emas, permata, kain sutra gitu ya, termasuk berbagai macam kerajinan porselin yang dihasilkan di lembah sungai Yangtze maupun lembah sungai Kuning Huanggo yang ada di Tiongkok ya. Sehingga kemudian ada berbagai macam keramik ini berciri khas Gansu, kemudian longsang dan lain sebagainya ya. Dan itu. Dan di sini kita akan mendapati jejak-jejak pusaka, jejak-jejak metalurgi, yang artinya teknologi peradaban leluhur kita pada masa kerajaan-kerajaan ini memiliki teknologi peleburan besi baja yang sudah maju. Selain kemudian dikenal dengan pusat peradaban perunggu yang ada di Asia Tenggara ya. Perunggu sendiri itu juga merupakan campuran dari timah, campuran dari besi ya itu. Yang di sini kemudian ini kemungkinan adalah senjata-senjata pada masa kuno ya, semacam betok atau kemudian semacam tombak, semacam ujung anak panah gitu ya, dan keris dan lain sebagainya ya. Banyak sekali ini ya. Bahkan ada yang sangat tebal dan sangat mahal. Ini kemungkinan adalah fragmen pedang ya, longsword atau pedang panjang. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Selain berbagai macam pusaka serta balok-balok batu candi, pinggiran-pinggiran candi, antefik-antefik yang sangat banyak, fragmen batu bata kuno. Nah di sini ada jejak-jejak magis dan sakral teman-teman. Antara lain kita dapati di sini di samping kiri, samping kanan dan samping kanan dan kiri yang atas itu adalah
fragmen yoni raksasa yang menandakan atau mencitrakan sebuah pemujaan agama Hindu Siwa. Karena lingga dan yoni selain dipuja sebagai lambang kesuburan, dipuja sebagai dewa Siwa, juga dipuja sebagai lambang kekuatan dan kekuasaan dari seorang raja. Juga ditemukan fragmen Ganesha yang ada di sana ya, dan berbagai macam antefik yang menceritakan sebuah ragam hias floral atau bunga-bungahan, ceplok, sulur gelung yang mencitrakan sebuah semangat untuk hidup serta suasana keindahan alam surgawi. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jadi di sini kelihatannya sampai saat ini belum pernah dilakukan ekskavasi oleh pihak terkait. Ada semacam struktur, yaitu tembok atau struktur bangunan candi ya, yang memanjang panjang sekitar 6 kali 6 meter persegi, kemudian dikelilingi oleh tembok batu bata merah 2 lapis ya. Ini lapisan pertama, dan di sana di pisang-pisang itu ada lapisan kedua. Artinya tembok yang mengelilingi bangunan suci ini berlapis-lapis. Atau boleh jadi bangunan suci ini berada di ujung timur laut dari sebuah kompleks yang sangat luas dengan bergabung dengan asrama, mandapa, mandala, kadewa guruan gitu ya, dan kompleks yang lainnya. Termasuk diduga ada semacam sumur kuno gitu ya, tempat pasanggerahan dan lain sebagainya gitu ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Artinya memang jika di sini dahulu ada sebuah bangunan suci atau candi yang megah pada masanya, termasuk kemudian ada batu-batu kecil yang berlumpang ya, ada cekungannya, ini diduga memang memiliki fungsi magis dan sakral dalam upacara persajian maupun pemujaan. Yang artinya memang jika di sini ada bangunan Hindu Siwa, maka candi ini diduga menghadap ke barat. Pintunya menghadap ke barat, relung atas ada kala yang kemungkinan sudah raib atau hilang untuk selamanya. Ada kemudian prasasti yang menetapkan tentang candi ini, mungkin belum ditemukan, masih tersembunyi di dalam tanah, atau harta karun lainnya yang terpendam di sumuran candi, di bawah candi. Bahkan kemudian yang kita ketahui dalam pakem candi yang berlafazkan agama Hindu, maka kemudian di dalamnya ada lingga yoni. Di relung selatan ada Maharsi Agastya, seorang laki-laki bijak bestari, berperut gendut dan berjenggot. Kemudian di sebelah timur ada Arca Ganesha yang fragmennya juga ditemukan, dan di sebelah utara ada Dewi Parwati. Kemudian di depan candi ada Nandi, lembu Nandi yang dalam posisi duduk itu ya, atau jongkok atau tidur itu ya, itu Nandi. Dan samping kiri dan kanan masuk pintu bangunan utama candi ada Mahakala dan Nandi Suara. Ya, kemungkinan juga selain kemudian candi yang sangat megah tersebut, di sini ada umpak batu. Nah, di sini ada umpak-umpak batu. Ini menandakan ini adalah landasan dari tiang-tiang kayu. Kemungkinan adalah mandapa-mandapa yang ada di sekitar bangunan suci tersebut. Bisa kemudian menginterpretasi atau mengkorelasikan dengan bangunan suci yang ada di Sukuh atau Cetoh yang di lereng Gunung Wilis. Itu masih ada bangunan suci. Di sebelah-sebelahnya itu di depannya ada semacam mandapa-mandapa. Atau kemudian di Pulau Bali itu ada bangunan suci yang di sekitarnya juga ada mandapa, ada batur, ada pelinggih, dan bahkan ada semacam pureh yang atapnya itu bersusun-susun dengan ijuk enong. Dan atap bersusun-susun itu bisa kita kemudian maknai di masa Majapahit, Singosari maupun peradaban kuno di Jawa Timur. Atap bersusun-susun itu bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban Jawa Timur. Buktinya adalah di relief Candi Jawi. Kita akan bisa melihat ada struktur bangunan dengan atap tumpang bersusun-susun ya, itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bahkan kemudian pinggiran-pinggiran candi, antefik Padmasana. Jadi ini bulat, ini bukan piring terbang teman-teman ya, atau bukan bukan kue apem yang kue raksasa, atau bukan kue buaya untuk pengantin, melainkan adalah Padmasana, yaitu tempat duduk arca. Nah, ini kemungkinan tempat duduk arca tersebut itu adalah tempat duduk arca Dewa Siwa, atau kemudian Parwati, atau Batara Guru dan lain sebagainya ya. Ada beberapa batu yang panjang, ini kemungkinan adalah menhir atau lingga ya, lambang kesuburan, lambang kemudian kekuatan dan kekuasaan dari seorang raja. Dan diduga memang di sini ada semacam batu-batu yang mirip prasasti. Selain juga kemudian di sini banyak sekali batu gande, batu lumpang, pipisan batu ya, batu-batu bulat yang sangat misterius, batu dakon ya. Ini batu dakonnya ternyata sangat banyak teman-teman. Nah,
Di atas itu ada beberapa batu dakon dengan lubang-lubang yang sangat banyak. Di sini juga ada batu dakon dengan lubang beberapa saja. Dan ini bukan karena tetesan-tetesan air, ini juga bukan karena tetesan-tetesan air, melainkan sengaja ya dibuat, dipahat oleh leluhur kita. Kemungkinan memang sebagai batu yang memiliki fungsi magis dan sakral, sebagai tempat persajian, permujaan. Dan semoga bangunan ini segera mendapatkan tanggapan dari pihak terkait, segera dieskavasi, bahkan kalau bisa direstorasi, sehingga kemudian masyarakat setempat itu tahu seperti apa bentuk aslinya pada masa lalu dan fungsinya pada masa lalu. Dan ini tentunya tinggalan yang sangat bersejarah dan sangat monumental, sebuah kebanggaan. Kalau sebuah lokasi dipilih oleh leluhur kita untuk mendirikan tempat suci, artinya lokasi ini dahulunya sudah baik gitu ya, dan kemudian pasti suatu saat nanti akan bangkit kembali menjadi sebuah tempat yang istimewa. Semoga bermanfaat.